Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 9. Panggilan pun dengan cepat terhubung. Dan seorang wanita layanan pelanggan di toko penjualan mobil mewah menjawab panggilan itu. Setelah beberapa salam sederhana, Adam langsung bertanya pada wanita layanan pelanggan. Apa ada pria bernama Erwin yang membeli mobil Ferrari di toko kalian baru-baru ini? Karena dia mengaktifkan pengeras suara, sehingga semua orang di aula bisa mendengarnya. Ketika pertanyaan ini diajukan oleh Adam, semua orang di tempat kejadian menahan nafas. Karena jawaban, apakah Erwin itu berpura-pura kaya atau tidak, itu akan segera terungkap. Daniel menutupi wajahnya, tidak berani berpikir situasi selanjutnya akan seperti apa, dan sangat mengkhawatirkan Erwin. Sedangkan Adam sudah memasang ekspresi penuh kemenangannya. Erwin, kamu tetap hanyalah seorang bocah miskin. Aku akan membuatmu menerima kekalahanmu kali ini. Dan mempermalukanmu hingga kamu tidak sanggup mengangkat kepalamu di depan semua orang. Hampir sebagian besar orang yang hadir tidak percaya bahwa Erwin dapat membeli mobil Ferrari yang harganya selangit itu hanya dalam waktu 3 tahun setelah lulus. Mereka semua secara tidak sadar percaya bahwa Erwin berpura-pura kaya dengan mobil pinjaman. Namun, jawaban berikutnya dari wanita layanan pelanggan mengejutkan mereka. Apakah maksud Anda Erwin Smith? Tuan muda Smith memang membeli sebuah Ferrari F12 dan Rolls-Royce Phantom di toko kami. Tepatnya kemarin dengan sistem pembayaran langsung. Suara wanita layanan pelanggan baru saja keluar, dan semua hadirin di tempat kejadian terkejut. Apa? Erwin benar-benar membeli sebuah Ferrari ditambah Rolls-Royce Phantom? Ini bagaimana mungkin? Adam benar-benar tercengang dan bingung. Bagaimana mungkin pria miskin ini benar-benar membeli Ferrari ditambah dengan Rolls-Royce? Dia menutup telepon dengan cepat. Tetapi kata-kata wanita layanan pelanggan telah didengar oleh semua orang yang hadir. Dan hati mereka sudah penuh kejut hingga sulit untuk didefinisikan dengan kata-kata. Karena mereka awalnya hanya ingin memastikan apakah Erwin berpura-pura kaya di depan mereka. Tetapi tidak menyangka bahwa identitas asli Erwin bahkan lebih menakutkan dari yang mereka duga. Sebuah Ferrari F12 sudah senilai belasan miliar. Belum lagi Rolls-Royce Phantom. Hasil ini membuat mereka tidak menyangka sama sekali. Dengan kata lain, ini tidak hanya membuktikan bahwa Erwin bukan orang miskin, tetapi sekaligus menegaskan bahwa identitas asli Erwin bahkan jauh lebih menakutkan daripada apa yang mereka lihat. Ini membuat mereka bingung. Dan beberapa orang yang baru saja terlibat masalah dengan Erwin diam-diam menyesalinya. Andre bahkan lebih terkejut hingga terdiam, merasa bahwa pencapaiannya ini sama sekali tidak sebanding dengan Erwin. Leticia awalnya berpikir identitas miskin Erwin akan terungkap, tetapi tidak menyangka situasinya akan berbalik dalam sekejap. Panggilan tersebut tidak hanya membuktikan bahwa Erwin telah membeli sebuah Ferrari ditambah dengan Rolls-Royce, dan juga memberitahu semua orang secara tidak langsung bahwa identitas asli Erwin jauh melebihi imajinasi mereka. Dan itu membuatnya sangat terkejut. Mustahil. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah orang miskin. Tidak mungkin mampu membeli mobil mewah papan atas ini. Ini pasti sebuah penipuan yang lain. Di tempat kejadian hanyalah Daniel yang menghela nafas lega dan menatap Erwin secara diam-diam. Karena sangat mengagumi Erwin yang bahkan sudah bekerja sama dengan wanita layanan itu. Karena sebelum datang, Erwin pernah memberitahunya bahwa ada orang yang dia kenal di tempat sewaan mobil itu. Jadi Daniel tanpa sadar mengira bahwa Erwin sudah mengatur semuanya sejak awal. Maaf semuanya. Awalnya aku hanya ingin menghadiri reuni seperti orang biasa. Tapi aku takut semua orang mengira diriku berpura-pura kaya.
Jadi aku mengendari Ferrari yang murah, tapi tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Erwin tersenyum sedikit. Rolls-Royce Phantom awalnya ditunjukkan untuk membantu Lucy dan membuat beberapa sales kemarin menyesal. Dia sebenarnya tidak berniat untuk membelinya sama sekali. Tapi tidak menyangka, Rolls-Royce Phantom-nya ini akan menjadi sebuah dukungan yang begitu besar saat ini. Dan membuat orang-orang di tempat kejadian itu menyesal. Teman-teman di tempat kejadian juga terkejut dengan kata-kata Erwin. Apa maksud dari berpartisipasi dalam reuni kelas ini seperti orang biasa? Dan memilih Ferrari yang lebih murah. Erwin, aku benar-benar minta maaf karena tidak mengerti situasinya. Jadi mengenai omong kosongku tadi, tolong jangan masukkan ke hati. Salah satu teman sekelas dengan cepat keluar untuk meminta maaf pada Erwin. Karena orang yang mampu membeli 2 mobil mewah kelas atas seperti itu, pasti memiliki status yang tidak biasa, dan merupakan orang yang tidak boleh disinggung sepenuhnya. Setelah yang pertama meminta maaf, teman-teman yang kedua, ketiga, dan seterusnya mulai maju satu persatu. Tidak apa-apa, lagi pula kita semua adalah teman sekelas masa kuliah. Aku tidak akan memasukkan masalah sepele ini ke dalam hatiku. Orang luar inilah yang membuat kita menjadi seperti ini. Erwin tersenyum sedikit sebelum mengarahkan jarinya ke arah Adam. Yang maknanya sudah sangat jelas, yaitu turuti aku dan usir orang ini. Teman-teman Erwin itu sepertinya mengerti apa yang dimaksud Erwin dan maju untuk berkata pada Adam. Ini adalah perkumpulan alumni kampus kami. Tolong, orang luar yang tidak ada hubungannya, pergi keluar. Untuk apa orang yang bukan alumni kampus kita ikut serta? Silakan pergi. Dengan adanya orang pertama serta kedua yang mengatakan ini, tidak lama kemudian sebagian besar orang-orang di tempat kejadian mendukung Erwin dan mengusir orang luar seperti Adam. Adam benar-benar marah. Sebagai orang tuan muda Sunbro, dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Sehingga dia mengepalkan tinjunya dengan kuat untuk menghajar Erwin. Tetapi setelah melihat Daniel yang ada di sebelah Erwin, dia segera menarik kembali idenya tersebut. Oke Erwin, kita lihat saja nanti, kata Adam sambil menggerakkan giginya, kemudian buru-buru meninggalkan tempat ini. Dan Leticia pun mengikuti pacarnya, karena dia secara tidak sadar berpikir bahwa Erwin pasti sedang membuat kebohongan lagi. Dan entah kenapa berhasil. Setelah mereka berdua pergi, Erwin menjadi incaran semua orang. Tetapi kali ini minatnya sedikit acuh tak acuh. Dia hanya mengobrol dengan mereka seperti biasa. Jika bukan karena Lina belum muncul, Erwin pasti sudah meninggalkan tempat ini. Ketika sekitar setengah jam berlalu, sebuah sosok putih yang indah tiba-tiba muncul di pintu aula acara. Kemudian disusul dengan sebuah suara yang akrab dan lembut. Semuanya, maaf, aku terlambat. Dengan munculnya suara ini, semua orang di tempat kejadian mengalihkan pandangan mereka. Lina adalah bunga kelas di kelas RW, dan juga wanita idaman di hati para anak laki-laki ini. Kedatangan Lina membuat pandangan semua orang yang hadir tertuju padanya. Begitu juga dengan Erwin. Erwin mengalihkan pandangannya untuk melihat perubahan seperti apa wanita idaman yang sudah 4 tahun tidak ia temui. Tidak jauh dari sana, terlihat seorang wanita cantik berkaki panjang, dengan rambut hitam yang mengenakan gaun putih sederhana lapisan tipis. Ditambah selendang putih tipis yang membuatnya terlihat anggun dan seksi. Idaman, benar-benar idaman mutlak. Dibandingkan dengan 4 tahun lalu, Lina hari ini memiliki kecantikan yang lebih dewasa, anggun, dan seksi. Para teman sekelas laki-laki di tempat itu tampak sedikit terkejut. Setelah 4 tahun tidak bertemu, wanita idaman mereka ternyata menjadi semakin cantik. Maaf semuanya, tadi ada kemacetan lalu lintas di jalan. Jadi aku akan minum 3 teguk anggur sebagai permohonan maaf. Lina langsung berjalan ke meja minuman, mengangkat gelas dan mulai minum. Semua orang segera berkumpul ke sana. Beberapa dari mereka ingin dekat dengannya. Beberapa ingin berbicara dengannya tentang bagaimana menghabiskan 4 tahun terakhir di luar negeri. Dan beberapa lagi ingin mendapatkan kontaknya. Ada banyak orang di sekitar Lina yang membuat Lina sedikit kewalahan. Tetapi dia masih tersenyum ramah dari awal hingga akhir.
dan menyapa setiap teman kelas. Sedangkan Erwin sedang duduk di kursi lain, minum air putih sambil memperhatikan mereka dalam diam. Daniel yang berdiri di sebelahnya menjadi cemas ketika melihat Andre yang sedang berjuang untuk mendekati Lina. Tetapi Erwin masih tidak bertindak juga. Dan itu membuatnya tidak sanggup untuk hanya terus menonton saja. Erwin, kamu seharusnya menyapa Lina juga. Bagaimanapun, kamu pernah menjalin hubungan yang dekat dengan Lina sebelumnya. Jadi mungkin saja hubungan kalian bisa kembali seperti dulu. Itu sudah tidak mungkin. Alasanku datang hari ini hanya untuk melihat keadaan Lina sekarang. Tapi sekarang aku sudah lega setelah melihat ini. Erwin sedikit tersenyum, karena dia memang hanya ingin melihat Lina setelah 4 tahun tak bertemu. Lagi pula, dia sudah memiliki tunangan, jadi dia sudah tidak mungkin untuk menjalin hubungan dengan Lina. Ayo pergi, kita harus kembali. Ketika Erwin melihat bahwa Lina sedang bersenang-senang, dia ingin kembali, tetapi Daniel justru cemas. Jangan, kamu bahkan belum mengatakan sepatah kata apapun padanya. Setidaknya mintalah kontaknya. Daniel benar-benar cemas pada Erwin. Karena dari sudut pandangnya, Lina adalah kandidat pasangan terbaik untuk Erwin. Erwin tak menjawab, tetapi berdiri dan bersiap untuk pergi saja. Tapi pada saat itu, Lina mengambil inisiatif untuk datang mencarinya. Erwin, lama tidak bertemu. Senyuman Lina baik dan lembut itu, dan wajahnya yang cantik masih tetap mempesona. Lama tidak bertemu. Bagaimana kehidupan 4 tahun terakhir di luar negeri? Erwin berpikir sejenak, kemudian menanyakan hal yang paling ingin ia tanyakan. Lumayan. Bagaimana denganmu? Aku baru saja dengar dari teman-teman kalau kamu bahkan sudah mengendarai Ferrari dan membeli Rolls Royce. Sepertinya kamu sangat sukses. Lumayan juga. Aku merasa lega kamu hidup dengan bahagia. Kalau begitu aku pulang dulu. Erwin ingin segera pergi. Karena takut semakin lama dia tinggal bersama Lina, maka dia akan semakin enggan dan tidak tega pergi. Erwin. Lina tiba-tiba meraih Erwin dan bertanya dengan sedikit keinginan. Apa kamu marah padaku? 4 tahun lalu Lina memilih untuk belajar di luar negeri tanpa mengucapkan selamat tinggal. Meskipun Erwin memang sedikit senang. Tapi bagaimanapun mereka berdua tidak berada dalam hubungan romantis pada waktu itu. Jadi tidak ada kemarahan yang tersisa sekarang. Kamu terlalu banyak pikir. Aku yang sedikit lelah dan ingin pulang untuk beristirahat. Erwin menemukan alasan untuk pergi dari sini. Tetapi Lina terus menarik lengan bajunya. Orang pertama yang ingin aku temui ketika pulang kali ini adalah dirimu. Kebetulan kamu sekarang lajang lagi. Jadi kita bisa mulai dari awal. Kata-kata Lina mengejutkan teman-teman yang hadir hingga kehabisan kata-kata. Apa yang dikatakan Lina itu sudah seperti sedang mengungkapkan perasaan kepada Erwin secara tak langsung. Wajah Andre berubah total ketika melihat ini. Karena Lina adalah wanita yang ia kagumi, dan perasaan itu telah ada selama beberapa tahun. Para teman laki-laki lainnya juga memandang Erwin dengan rasa iri sekaligus benci. Suatu hal yang kamu lewati tetap akan terlewat. Kita sudah tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Erwin hanya tersenyum sedih. Setelah 4 tahun, Erwin mengaku bahwa dia memiliki sedikit perasaan pada Lina. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu kedatangan Lina di sini sampai sekarang. Tapi masalahnya adalah dia sudah punya tunangan. Jadi sudah tidak mungkin menjalin hubungan dengan Lina. Jawaban Erwin membuat semua orang semakin terkejut. Karena Erwin benar-benar menolak pengakuan dari sang wanita idaman para pria di sini. Bukankah ini benar-benar jauh di luar dugaan? Namun sebaliknya, Andre merasa lega, karena ini menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki kesempatan. Bahkan Lina juga tercengang. Pengakuan perasaan yang sudah lama dia pikirkan justru ditolak oleh Erwin. Tiba-tiba dia merasa sedikit frustrasi, sekaligus masih belum puas. Aku tidak percaya. Kamu dulu begitu berjuang keras untuk mendekatiku. Bagaimana mungkin kamu menyerah padaku begitu saja? Pukul 8 malam.
Aku akan menunggumu di tempat lama kita. Aku akan memberitahumu alasan yang sebenarnya tentang diriku yang pergi waktu itu. Dan setelah itu, barulah kamu putuskan pilihanmu. Erwin terkejut sejenak. Apa jangan-jangan Lina memiliki alasan tersendiri sehingga pergi tanpa pamit waktu itu? Memikirkan hal ini, Erwin pun menyetujui janji temu itu. Bersambung.